lumayan agak berjarak, hampir 300 meteran ya. Dan jalannya juga aksesnya rata, mudah. Lalu layanan dari pihak TPS-nya juga baik. Mereka aware terhadap teman-teman disabilitas punya tunanetra. Dan di TPS itu ada alat bantu untuk template suara yang berbentuk braille yang kita bisa coblos secara mandiri. Ini sudah ada dua template ya. Yang pertama ini adalah surat suara untuk pilpres dan yang besar ini untuk DPD. Ya, intinya semuanya terbaca dengan baik meskipun agak tidak kemunculannya kurang, tapi setidaknya ini sudah terbaca. Yang jadi masalah ini ketika anak atau tunanetra itu kurang peka, mungkin agak mengalami hambatan ketika membacanya karena memang ketimbulannya sedikit berkurang. Ya, kita tunggu nanti proses untuk peletakan surat suaranya ke dalam template. Untuk Bapak Putu Sutiawan. Yang perlu disayangkan di sini adalah kita sebagai tunanetra ya tidak bisa sepenuhnya mandiri dalam mencoblos. Tetap harus menggunakan form untuk pendampingan. Kenapa? Jika tadi saya memasukkan surat suara ke template braille, ternyata surat suaranya itu tidak ada tandanya. Bagaimana saya harus meletakkan posisi surat suara di dalam template suara, sehingga saya harus dibantu oleh pendamping. Nah, yang jadi masalah ketika nanti pendampingnya itu ada indikasi yang tidak baik, jadi nanti surat suaranya bisa dibalik posisinya sehingga nanti ketika mencoblos itu tidak sah. Jadi saya menganggap itu masih belum bisa mandiri, karena ketika memasukkan surat suara ke dalam template harus dibantu oleh orang lain. Itu yang pertama. Jadi pilpres dan DPD waktu itu yang ada template-nya sama-sama tidak ada tanda surat suaranya sehingga kita harus dibantu. Lalu yang kedua, yang selanjutnya untuk surat suara DPR RI dan DPRD tidak ada template suaranya sehingga saya tidak bisa mencoblos secara mandiri dan harus didampingi oleh pendamping. Nah, jadi masalah di sini adalah kerahasiaan kami. Salah satu asas dari pemilu adalah rahasia. Ketika kami tidak bisa mencoblos secara mandiri dan dicoblos oleh orang lain, berarti asas kami yang rahasia itu akan hilang. Yang pertama. Yang selanjutnya, ketika kami didampingi, ada juga kekhawatiran apakah yang dicobloskan itu sesuai dengan apa yang saya minta. Itu ada kekhawatiran, meskipun dengan keluarga sendiri terkadang juga ada prasangka juga, benar nggak dicobloskan sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Jadi hal-hal itu yang mungkin jadi koreksi kita bersama ke depannya, agar pemilu untuk teman-teman disabilitas khususnya netra bisa dilakukan secara lebih mandiri tanpa ada pendampingan dari pihak luar. Terima kasih. Persiapan kita seperti biasa ya, pemilu tahun lalu Dan untuk Ibu Sri Handayani. disediakan dan kita memilih tempat itu yang senyaman mungkin bagi pemilih, karena kan tidak hanya untuk DPT itu kan nggak hanya orang yang biasa seperti kita, ada yang sudah lansia, apalagi tadi juga banyak pendamping juga, apalagi ada beberapa teman-teman disabilitas. Kalau untuk teman-teman disabilitas dari pemerintah juga sudah disiapkan untuk template boilernya, dan kalau misalnya untuk tidak anak kita bisa ada pendampingan kita untuk keluarga atau persiapan semuanya lancar, alhamdulillah. Jadi saya menyoroti untuk kesiapan dari pihak KPU di pemilu 2024 ini. Saya merasakan untuk sosialisasi kepada teman-teman disabilitas, khususnya tunanetra, itu
sangat-sangat kurang. Hanya ada 1-2 orang yang disosialisasi dan itu pun gabung dengan orang umum. Jadi sangat tidak spesifik. Karena apa? Sebenarnya kalau sosialisasi pemilu kepada tunanetra, terutama yang pemilih pemula, itu harus benar-benar real, harus komplit. Bagaimana cara menggunakan template braille-nya, bagaimana cara memasukkan surat suara ke dalam template braille. Nah, tapi masalahnya untuk tahun ini sangat jarang sekali sosialisasi yang dilakukan pihak KPU kepada teman-teman disabilitas. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya mengeluhkan adanya kurangnya sosialisasi calon-calon DPD dan DPRD serta DPR RI. Ketika kami memilih, itu kami hampir tidak paham bagaimana program kerja yang disampaikan, nama-namanya siapa saja. Jadi ini sangat-sangat rentan. Selain itu, biasanya di waktu-waktu sebelum pemilihan itu ini justru banyak caleg yang mendekati teman-teman disabilitas untuk meminta dukungan suara. Ini yang disayangkan. Ketika mereka sudah jadi, itu justru yang pernah dijanjikan dalam bentuk program itu diabaikan. Nah, ini jadi problematika yang serius ya. Ketika wakil rakyat itu mau dipilih, mereka mendekati teman-teman disabilitas untuk minta suaranya. Tapi ketika mereka sudah jadi, kebanyakan hal itu lupa akan janji-janjinya, lupa akan program kerjanya. Jadi ketika tadi saya memilih ya anggota DPD dan DPR RI serta DPRD, saya banyak yang tidak tahu, bahkan saya nggak tahu siapa calonnya A, B, dan D. Itu sih mungkin. Jadi perlunya ada sosialisasi, tidak hanya presiden dan capres dan cawapres, tapi juga perlu ada sosialisasi DPD dan DPR RI serta DPRD. Mungkin itu nanti perlu dibenahi ke depannya.